Yo sobat netizen kece, balik lagi di channel yang selalu ngasih lo info bikin mikir sambil rebahan. Kali ini kita bakal ngebahas sosok yang udah jadi ikon dunia. Yap, siapa lagi kalau bukan Donald J. Trump? Tapi tenang bro, video ini nggak bahas politik, nggak bahas debat pemilu, apalagi drama internasional. Kita fokus ke fakta dan perjalanan hidupnya dari kecil sampai sekarang. So, langsung aja pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya, biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, kita mulai dari awal. Donald John Trump lahir tanggal 14 Juni 1946 di Queens, New York City. Dia adalah anak keempat dari 5 bersaudara dalam keluarga Fred dan Mary Trump. Bokapnya adalah pengembang properti sukses yang udah punya banyak proyek di kawasan New York. Jadi nggak heran kalau Trump kecil udah kenal dunia bisnis dari sononya. Waktu kecil, Trump dikenal aktif tapi juga agak nakal dan susah diatur. Karena itu, pas umur 13 tahun, dia dikirim ke New York Military Academy buat didisiplinkan. Tapi ternyata, di sana dia justru bersinar. Dia jadi siswa yang cukup menonjol dalam hal kepemimpinan dan kegiatan ekstrakurikuler, terutama olahraga kayak baseball. Setelah lulus dari sekolah militer, Trump sempat kuliah di Fordham University selama 2 tahun, sebelum akhirnya pindah ke Wharton School di University of Pennsylvania, salah satu sekolah bisnis terbaik di USA. Di sana, dia belajar ekonomi dan lulus pada tahun 1968 dengan gelar Bachelor of Science di bidang ekonomi. Abis kuliah, dia langsung gabung ke bisnis keluarga, Elizabeth Trump and Son, yang waktu itu fokusnya masih di kawasan perumahan kelas menengah. Tapi ambisi Trump muda nggak kecil. Dia pengen lebih besar, lebih mewah, dan lebih tinggi. Tahun 1971, dia resmi ambil alih kendali dan ganti nama perusahaan jadi The Trump Organization. Visinya gede banget. Dia mulai ngincer proyek-proyek properti kelas atas di Manhattan, sesuatu yang belum pernah dilakuin perusahaan keluarganya. Salah satu proyek besar pertamanya adalah Commodore Hotel, yang dia beli bareng Hyatt dan ubah jadi Grand Hyatt New York. Dari situ namanya mulai naik di dunia real estate. Tahun 1983, dia bangun Trump Tower di Fifth Avenue, New York. Gedung mewah ini bukan cuma jadi ikon kota, tapi juga markas utama bisnis Trump. Tower ini bukan sembarang gedung, tapi jadi simbol gaya dan ambisi dia. Emas, marmer, dan desain mewah, jadi ciri khasnya. Gak cuma properti, Trump juga masuk ke dunia kasino. Dia buka Trump Plaza, Trump Castle, dan Trump Taj Mahal di Atlantic City. Tapi sayangnya, industri kasino penuh risiko, dan banyak dari proyek ini akhirnya bikin dia terlibat utang besar di akhir 90-an. Tapi justru di tengah krisis itulah dia nunjukin mental pebisnis sejati. Alih-alih nyerah, dia restrukturisasi utangnya, negosiasi ulang kontrak, dan mulai ngerapihin portofolio bisnisnya. Tahun 1995, dia bahkan ngebawa Trump Hotels and Casino Resorts ke publik. Meskipun kemudian perusahaannya mengalami beberapa kebangkrutan korporat. Tapi jangan salah, dia juga mulai masuk dunia hiburan. Tahun 2004, dia bikin reality show legendaris, The Apprentice, yang langsung booming. Kalimat iconic "You're fired" jadi bagian dari pop culture Amerika. Acara ini bukan cuma ngangkat nama dia ke generasi baru, tapi juga ngasih pemasukan gede banget per episode. Dari situ, Trump mulai dikenal nggak cuma sebagai pebisnis, tapi juga selebritas. Namanya jadi brand. Muncullah produk-produk berlabel Trump, mulai dari parfum, hotel, golf course, sampai ke produk makanan kayak steak dan wine. Nggak semuanya sukses, tapi brand Trump tetap punya nilai jual tinggi. Di dunia real estate, dia juga ekspansi ke luar negeri. Dia bikin proyek di Dubai, Filipina, India, dan Kanada. Biasanya berupa apartemen mewah atau hotel bintang 5 dengan standar super tinggi. Trump Organization makin global walau tetap dikritik karena sistem lisensi namanya yang kadang nggak jelas keterlibatannya. Trump juga punya reputasi sebagai orang yang sangat hands-on. Dalam banyak proyek, dia sering turun langsung ngatur desain interior, milih bahan bangunan, bahkan sampai nentuin bentuk furniture-nya. Dia pengen setiap detail proyeknya mencerminkan karakternya. Selain bisnis dan hiburan, dia juga aktif nulis buku. Salah satu yang paling terkenal adalah The Art of the Deal, yang terbit tahun 1987. Buku ini jadi bestseller dan sering dianggap semacam kitab suci buat banyak pengusaha muda yang pengen belajar cara berpikir ala Trump. Di dunia golf, dia bukan cuma hobi main, tapi juga punya lebih dari 15 lapangan golf mewah di Amerika Serikat dan luar negeri. Trump Golf jadi salah satu lini bisnis besar yang terus berkembang sampai sekarang.
Sering jadi tempat event besar dan eksklusif. Meskipun sempat kena badai bisnis, dia tetap punya kekayaan pribadi miliaran dolar. Forbes sempat masukin dia ke daftar orang terkaya di dunia. Meskipun nilainya naik turun tergantung valuasi propertinya. Tapi satu hal yang pasti, Trump selalu tahu cara narik perhatian dan bikin nama dia tetap relevan. Selama dekade 2000-an, dia lebih fokus ke pengembangan real estate, brand licensing, dan dunia hiburan. Dia jadi tokoh tamu di banyak film dan acara TV, dan reputasinya sebagai Raja Properti New York makin kuat. Bahkan banyak gedung yang gak dia miliki, tapi tetap pakai nama Trump buat branding. Setelah itu, karirnya makin nyebar ke berbagai sektor, termasuk pendidikan lewat Trump University, meskipun proyek ini sempat bermasalah dan akhirnya ditutup. Tapi idenya tetap konsisten, jual pengetahuan bisnis dengan branding pribadi. Dalam bidang filantropi, dia juga pernah aktif. Lewat Donald J. Trump Foundation, dia menyumbang ke berbagai organisasi sosial dan kegiatan amal, walaupun yayasannya juga pernah diaudit dan ditutup karena masalah administratif. Menjelang tahun 2010-an, banyak orang udah mulai ngelihat Trump bukan cuma sebagai pebisnis, tapi juga tokoh publik besar yang punya pengaruh gede di media. Setiap pernyataan atau langkahnya selalu jadi headline, entah di media bisnis atau hiburan. Di tahun-tahun terakhir, meski makin tua, dia tetap aktif di berbagai project property, terutama hotel dan resort. Trump Organization tetap jadi salah satu konglomerat real estate terbesar di US, meskipun wajah operasionalnya kini lebih banyak dipegang anak-anaknya. Secara profesional, dia berhasil ngebangun nama Trump jadi lebih dari sekadar nama keluarga, tapi jadi brand global yang dikenal di hampir seluruh dunia. Dari project real estate mewah sampai kursus bisnis, dari TV show sampai lapangan golf, semuanya punya ciri khas yang sama. Mewah, besar, dan penuh percaya diri. Sampai hari ini, sosok Donald Trump tetap jadi simbol ambisi, bisnis skala besar, dan gaya kepemimpinan yang tegas. Banyak yang kagum, banyak juga yang nyinyir. Tapi satu hal yang gak bisa dibantah, perjalanan kariernya itu benar-benar penuh warna dan layak buat dikulik. Nah sobat, itu tadi fakta-fakta tentang Donald Trump. Cuma murni kisah hidup dari seseorang yang berhasil bangun kerajaan bisnisnya dari warisan sampai jadi brand global. Semoga bisa jadi inspirasi atau pelajaran buat lo semua yang lagi ngebangun mimpi. Kalau lo suka konten-konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan tentu aja subscribe. Kita bakal terus bahas tokoh-tokoh dunia dari sisi yang jarang dibahas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay curious and keep growing, bro.